Nagari Periangan, atau kerap disapa sebagai desa terindah, terletak di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Perjalanan kami menuju ke lokasi dari Bukit Tinggi memakan waktu kurang lebih 1 jam. Sepanjang perjalanan kami disuguhi dengan keindahan alamnya, seperti persawahan maupun pegunungan yang berjejer sepanjang jalan. Pemandangan gunung yang diselimuti awan menjadi candu tersendiri bagi kami. Ditambah lagi, cerahnya cuaca menambah semangat kami dalam pembuatan film dokumenter ini. Banyak nama untuk mendefinisikan desa ini. Salah satunya Nagari Luhak Nantuo. Luhak berarti wilayah, Nantuo yang paling tua, sehingga Luhak Nantuo artinya wilayah yang paling tua, karena merupakan desa yang paling tua. Daerah ini disebut sebagai cikal bakalnya rakyat Minangkabau yang ditandai dengan adanya 3 batu prasasti. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai batu Tigo Tungku Sajarangan. Di kama fokus pembicaraan sebab kalau kita bicara masalah budaya Minangkabau itu sangat luas. Mungkin Wakman dia temanya tuh lebih ke prasasti gitu, soal batu prasasti gitu yang Tigo tuh Pak. Sejarahnya tuh gitu Pak. Awalnya kok bisa ada 3 batu tuh terletak gitu kan Pak. 3 prasasti itu terletak. Apa sih sejarah di balik itu gitu Pak? Awal ceritanya tuh gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Mungkin kami fokusnya tuh ke prasastinya tuh sih Pak. Jadi di Periangan itu banyak situs budaya yang sebenarnya. Situs budaya. Nanti ada balai, ada makam panjang, ada rumah gadang, ada sawah gadang setampang bania, ada batu lantak Tigo Luak namanya. Jadi batu lantak Tigo Luak itu salah satunya ada prasasti Periangan. Ini masuk batu lantak Tigo Luak, tapi salah satunya ada prasasti Periangan yang disaksikan oleh batu lantak Tigo Luak itu menyatakan bahwa Luak nan Tigo berasal dari Periangan. Dari Periangan. Kemudian ketika Datuk Ketumanggungan diperintahkan oleh Sultan Suri Maharaja Dirajo mencari tempat tinggal atau pemukiman ke wilayah ke arah Matuari Tabi. Nah, itu istilahnya di dalam naskah kuno itu, di dalam manuskrip yang dari Periangan. Dengan rombongannya, maka pulanglah nyo balik. Melaporlah nyo ke Sultan Suri Maharaja Dirajo bahwa nan rancak tempat tinggal yang akan didiami di daerah timur. Maka dinamakannya Luak 50. Disuruhlah anak buah Sultan Suri Maharaja Dirajo untuk tinggal di sini. Dia ketunjuk apa itu, diletakkanlah batu cik sebagai saksinya baso lapai lah ada tempat pemukiman baru yang namanya Luak 50. Diletakkan tu cik. Kemudian disupailah Datuk Ketumanggungan rombongannya berjalan ke arah Matuari Mati. Itu istilah. Artinya ke arah barat. Setelahnya balik, melapornya ke Sultan Suri Maharaja Dirajo bahwa di daerah barat itu ada daerah yang di tempat tinggal yang bisa dijadikan pemukiman, yang di sini tuh kurang agamnya gitu. Maka dinamakan Luak Agam. Maka disuruhlah anak buah atau masyarakat Sultan Suri Maharaja Dirajo waktu itu untuk pai kasinan manarah manaruko mencancang latiah untuk tinggal di sini dan ditanamlah batu cie sebagai saksi baso nyolah pai ada rombongan nalah barangke ke arah Matuari Mati yang tempat yang akan didiaminya yang dinamakannya Luak 50. Luak Agam. Luak Agam. Karena di sini
Lua agam kecil. Jadi arti agam itu adalah batang ayah dan gadang. Oh, batang ayah gadang itu Batang-batang ayah gadang. Iya. Jadi di daerah agam itu ndak ada batang ayah dan gadang. Maka namanya lua agam di sini. Kurang ngagamnya. Kurang. Ya, batang ayah dan gadang. Maka ditanamlah batu uci. Kemudian tinggal lagi rombong anak buah Sultan Surima Rajo tadi di sekolah awak menetap karena siko luak tanah nandata sadoiko tanah nandatanya makanya luak tanah data. Nama nan luak tanah data tu pelataran parkir di laman masjid ini tuh. Oh, nan sakit itu sih Pak ya. Siko luak seketek ko tanah nandatanya luak tanah nandatanya. Salah dia bajanya. Sambiha bajanya nyenjang, kemudian ditanamlah batu uci di arah selatan. Ini batu itu menjadi prasasti Pariangan. Yang itu batu itu yang arah ke atas Pak. Arah Kasinan. Oh, arah ke situ ya Pak. Arah Kasinan. Oh. Jadi arah ke belakang saja itu Lua Agam, arah ke barat timur go Lua 50 kota, dan nado cik di atas itu Lua Tanah Kota. Itu tentang batu lantak di Lua. Kemudian tentang prasasti itu, itulah di tahun 2 balehan. Di dalam naskah kuno itu nyesabuan datanglah rusunan Batandu Ameh dari laut, ditembak Datuk nan Batibu, badia sadantam dua laki, menyala anjang ke kutu, membebek kambing ke hutan. Itu pepatah yang ada di dalam naskah. Apa artinya? Kedatangan orang dari laut, artinya Aditya Warman yang datang ke Pariangan, dinanti oleh orang Pariangan dengan tidak sepakat. Indak sakato menanti itu. Artinya menyala anjang ke koto, ada yang memberontak, membebek kambing ke hutan, ada yang tidak setuju. Jadi dia Aditya Warman dibuatlah prasasti sini. Isinya prasasti itu di sini dijumpai suatu negeri yang makmur. Berarti perkembangan masyarakat di situ lah ada. Adek Julimbago di Pariangan lah tersusun dengan rapi. Itu tentang prasasti Pariangan. Oh, berarti kalau mendengar dari kece pada itu tadi Aditya Warman kok emang pendatang. Aditya orang pendatang. Itu adalah cikal bakalnya Pagariwang. Karena sepakat masyarakat Pariangan waktu itu, masyarakat yang ada di situ menerimanya, maka dikawinkanlahnya dengan ada yang sepakat dan yang sepakat dikawinkanlahnya dengan kemanakan Datuk Suri Dirajo. Kemudian dicarianlah tempat tinggalnya, kama ke Bukit Batu Patah yang di Pagariwang. Ini Pagariwang kini ya. Jadi dewa ketua Aditya Warman datang kemari, lah do kerajaan yang namanya Semayam Kota Batu di situ. Kemudian Aditya Warman datang, karena ini orang datang tidak mungkin ke memerintah, dek karena nyo anak rajo, keinginannya bertakhta, maka disuruhlahnya bertakhta ke Bukit Batu Patah. Cari lo daerah lain. Jadi daerah baru yang untuk. Tapi dari berarti itu tibonya duduk kerajaan lah yang ibaratnya daerahnya berdekatan lah tiba pada itu. Iya. Jadi setelah Semayam Kota Batu, Bukit Batu Patah. Kemudian Bukit Batu Patah baru Pagariwang. Oh. Kalau dan di situ apa tadi nama kerajaan itu Pak? Oh. Semayam Kota Batu. Semayam Kota Batu. Aduh, kira-kira masih ada bentuk istananya atau batu. Itu di Sikogo di Pariangan zamannya zaman megalit namanya. Iya, Zaman megalit di zaman batu hanya ditandai dengan batu-batu. Jadi situs kerajaan Semayam Kota Batu itu yang ada kini lah, ada balai nanampi. Ada balai
Pasujian, Balai Katiak, Balai Panjang, Balai Saruang. Satu balai. Dan di Pariangan ini tidak ada balai-balai. Cuman ada balai. Apa perbedaannya balai-balai dengan balai? Kalau balai-balai lah merupakan bangunan. Kalau balai hanya medan dan papaneh ditanda dengan batu-batu. Salah satu balai itu yang makam panjang itu Balai Panjang namanya. Di sinilah ada Julimbago dibuat oleh nenek kita, Datuk Perpatian Sabatang, Datuk Temanggungan, Datuk Suri dan Bani-Bani. Sampai orang bamu pakai ya datuk-datuk dulu, penghulu dulu ya. Oh, jadi yang ada batu-batu dekat makam tuh tempat duduknya. Tempat duduk bermusyawarah. Oh, Di jadi sinilah hukum-hukum dilaksanakan. sangkok kok sama balai atau balai-balai mungkin beda daerah, kira emang beda lo maknanya gitu ya. Beda. Pada tuh ya. Oh, berarti kalau balai-balai kok lah Bentuk bangunan. lah Ada dua balai-balai itu nanti. Balai-balai Kota Peliang, balai-balai Budi Caniago. Kalau balai-balai Kota Peliang, Banjong namanya, suku kita tinggi. Kalau balai-balai Budi Caniago, data lantai. Celiaklah di Tabik, negeri Tabik. Ada balai Rongsari namanya, itu balai Budi Caniago. Kalau nak menceliak, balai Kota Peliang, baiklah ke Balimbiang. Di sini kenapa modelnya balai Kota Peliang. Itu panjang sejarahnya Pak ya. Panjang sejarahnya Pak ya. Kalau udah tahu lo ya Pak ya. Wah, kan masih orang Nagari di Minang juga lah gitu. 5 kampung. Wah, orang Batuan Julu, orang Nagari Padang Sibuset tahu Pak. Arah Kasawalu tuh. Nah itu tuh kalau nanau adangah dari ibaratnya orang gai nan lah yang tahu juga aja sejarah gitu ya Pak ya. Nah itu emang cikal bakalnya dari siku aja gitu Pak. Kalau masih bisa dibilang anggota dari yang Pak Sabi tadi, toko-toko yang disabuin Pak tadi gitu. Datuk Temanggungan. Nah anggotanya itu kalau nggak salah itu Pak. Berarti menyebar dulu masyarakat Minang kok gitu. Berarti kalau yang disabui orang asli Minang tuh emang Datuk Ketumanggungan kok gitu Pak, yang emang lah tinggal di Siko dulu dibanding yang rombongan Aditya Warman tuh Pak. Iya. Jadi kemungkinan pertama itu di Siko. Di Siko lah Nagari mulai dibuat, ayam mulai disawak, Rantiang mulai dipatah, Nagari mulai dibuat, Nagari mulai ditunggui. Mungkin adalah sakitnya banyak dah Pak. Mungkin baca-baca sejarah lah dari internet lah. Walaupun itu mungkin tidak bisa di apa bana gitu kan Pak. Bukti-buktinya kan kadang ada jale saya gitu sekedar cerita orang tapi tidak ada bukti ya kan. Jadi kayak Aditya Warman kok orang Hindia atau orang India gitu Pak. Aditya Warman ini dari kerajaan Majapahit. Majapahit Dari Jawa nih. udah Jawa. Nah, berarti lah berbeda loh kan gitu. Dan asli kalau orang dari Siko tuh tahu lah apaan, soalnya cikal bakalnya dari Siko sedot. Berarti aduh gue datuk di Siko akan waktu kami di situ Pak ya di masjid Islah. Bertanya-tanya aja lah contoh seperti banyak kan Kak. Nah, ada ente nama galih di situ. Katanya aja tiga datuk aja yang bamu pakai apa untuk masih terkait dengan prasasti tiga batu lantak tiga tuh Pak. Datuk Perpatian Sabatang atau Manggung satu. Itu udah tinggi mana lo dah warna. Emang iya gitu Pak. Iya, jadi cikal bakal ada tuh dari tiga datuk tuh. Datuk Perpatian Sabatang, Datuk Temanggungan, Datuk Suri dan Bani-Nego namanya. Nah kalau tidak salah ada dulu
tadangannya kok masih badun sana atau bersaudara nah batigo gitu Pak. Berarti emang sebelumnya kok emang orang kok keturunan rajo nan di siko atau ba tuh Pak, datu-datu apa? Jadi orang tuh orang mendatang ke Pulau Pacu. Pulau Pacu kok. Jadi rombongan tuh, ya Pulau Pacu tuh Pulau Sumatera. Jadi rombongan Sultan Surimarajo di Rajo itu yang datang ke Pulau Pacu, kemudiannya dengan rombongannya, kemudiannya beranak Sultan Surimarajo, Indo Julito, nama induknya, kemudian beranak lah Datuk Ketumanggungan. Kemudian setelah Ketumanggungan itu, maka Sultan Rajo meninggal, maka dibagantilah dengan Cati Bilang Pandai. Cati Bilang Pandai kok Malayan anak Sultan Suri Datuk Perpatian Sebatang, Datuk Bandaru Kayu, Datuk Maharajo Basa, Datuk Suri nan Banegoni. Pokoknya berarti ibaratnya kok Pariangan kok memang nagari paling tua kalau dalam budaya Minang ya Pak ya. Iya, sampai asa orang Minangkabau. Asal Minangkabau. Taban tua untuk dari situ. Nah, itu ya Pak, sambil ini mengulik kan banyak lah budaya. Kira-kira kan kalau nan ada di nagari kok Pak, di nagari Pariangan kok Pak. Mungkin kalau dibilang apa budayanya tuh ada nggak sih Pak yang alah mulai agak jarang di siko gitu. Kalau misalnya contohnya kalau di nagari Jawa kan kayak randai gitu Pak. Randai lah mulai dak ado gitu kan. Padahal itu kan budaya Jawa sebagai orang Minang dah Pak. Kan harusnya dilestarikan tapi kini lah mulai lah dak ado gitu. Kalau di siko kira-kira budayanya tuh apa sih Pak yang lah mulai kurang gitu. Lah jarang tapi masih ada gitu. Cie-cie gitu. Ya kalau budaya itu secara prinsip masih dilakukan, tapi kadang-kadang telah mengalami pergeseran. Di bidang kesenian, rosile, randai, tari-tarian itu masih ada. Kemudian budaya barali, perkawinan masih dilakukan seperti yang dulu. Kemudian budaya masyarakat Minangkabau itu kan sejak dari lahir sampai mati. Budaya kelahirannya, prosesi kelahiran, setelah remaja, perkawinan, lah tua, meninggal, itu ada kegiatan kebudayaan di sana sedang. Dan di Pariangan masih berjalan. Berarti kalau di siko contohnya tuh bar arak masih ada. Masih. Berarti tiap ada orang menikah sih kok berarti ada arak-arak tadi itu. Ada. Dan panjang prosesnya kalau perkawinan itu di situ. Kalau barale itu makan waktu 10 hari, seminggu sampai 10 hari. Ada orang kan acara. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Datuk kebiasaan masyarakat Pariangan kok sama nagari lain ada ndak bedanya gitu? Ada. Kira-kira kayak Pak, kalau misalnya kalau di nagari itu kayak ada namanya bakau gitu Pak. Iya. Kalau siko gitu Pak kebiasaan orang-orangnya. Bakawa tuh Kalau bakau kok kayak misalnya orang baca cocok tanam dapat kan, jadi gotong royong lah sada masyarakat. Nah beko sudah gotong royong kok makan bersama-sama gitu lah Pak. Kayak gitu. Ya risiko juado. Juado rati. Rati lah. Rati itu setelah tanam padi selesai, kemudian minta permohonan kepada Allah
untuk keselamatan, meningkatkan hasil panen, dan ada kegiatan. Kemudian acara Maulid Nabi, ada rangkaian kegiatan dan unik. Dan setiap nagari itu budaya itu akan prinsipnya sama, tapi pelaksanaannya ada yang berbeda-beda. Itu di dalam adat nama buik di tiap-tiap nagari. Ayo punya ciri khas masing-masing lah ini. Ciri khas masing-masing. Buik tiap-tiap nagari namanya. Kalau di dalam naskah kuno itu nagari itu Bapak Gajo buik. Pernah mendengar ungkapan itu? Nah, buik tiap-tiap nagari itulah yang berbeda. Tapi secara prinsip tetap satu. Itu cile Pak kalau sempat perhatian Pak ya, kalau di situ masyarakatnya tuh kayak banyak orang dan masih mandi di sekitar masjid itu gitu Pak. Emang kalau di situ rata-rata orang masyarakat Pariangan kok emang mandinya di situ atau gitu Pak? Iya, dari ujung kota itu sampai sini mandinya di masjid. Ke tepian tuh. Terus itu namanya Rangi. Di Kerangi itu menjadi suatu kebiasaan tradisi lah mandi ke tepian. Tradisi. Mungkin di negara lain tidak ada. Iya sih Pak. Itu. Kenapa ada di Pariangan? Karena punya sumber mata air panas itu. Tuh, terbuka. Oh jadi orang tuh mandinya di situ pakai sumber mata yangnya itu ya Pak ya? Mandi yangi. Berarti emang itulah sih ya Pak ya. Nah, dari situlah orang kayak sambil berinteraksi satu sama lain apa kan masih terjalin lah hidup bermasyarakat gitu. Iya. Di sini Berarti tua muda di situ mandi gitu Pak. Iya. Yang untuk kursi Ayo Pak. Sekaligus membahas ada Pak Datuk bilang tadi kayak naskah kuno itu. Nah naskah kunonya kok kalau boleh tahu dalam bentuk apa Pak? Bentuk fisiknya kayak mungkin di batu atau dalam kertas atau dalam gitu. kertas. Kalau manuskrip kan lah karat ya. Lah dibuat jadi Lah ditulis tangan, kemudian berhuruf Arab Melayu. Arab Melayu. Dan cukup banyak naskah kuno. Di antara naskah itu nanti ada yang pengobatan, ada yang Al-Quran, ada yang kitab fikih, ada yang masalah adab. Berarti bisa dibilang inti dari Minang tuh pasti Yado lah gitu Pak ya. Inti manuskrip ya. Kalau Tambo tuh kalau boleh tahu tuh tuh Pak. Pakai itu yang manuskrip tuh Pak atau itu? Iya, Tambo itu kan salah satu manuskrip itu. Nah kalau Tambo kok ciri khasnya kok Pak? Mungkin kalau Tambo kok khusus membahas tentang adat sejarah itu sih Pak. Adat dan sejarah. Atau berupa karate Pak? Berupa karate? Iya karate. Lalah karate. Jadi diperkirakan oleh orang Manasa itu umurnya sampai ratusan tahunan. Sampai ratusan tahunan, jadi dibuat sekitar tahun 1600, 1500. Dari indikatornya karate yang dibunuh. Itu Tambo tuh kira-kira disimpan atau dijagonya tuh di mana? Ada orang-orang yang menyimpan. Masih orang tertentu. Berarti pada tua mungkin salah satu orang tuh. Enggak tuh, yang mana tuh? Yang punya tuh kalau di negara Pariangan kok siapa kalau pada tuh gitu? Ada Tambo Alam namanya. Yang namanya Tambo tuh dua aja di Minangkabaunya. Tambo Alam, Tambo Loyang. Tambo Alam tuh di Bandarukayo namanya. Kalau Tambo Loyang tuh Datuk Raja Api. Tambo Alam itu isinya sejarah dan hukum. Kalau Tambo Loyang itu isinya perkembangan masyarakat dan juga hukum di sini.
Tapi orang tertentu yang Jadi kalau kini banyak bacaan-bacaan yang lah dikarang oleh orang-orang, itunya pasti merujuknya kini. Referensinya dari situ. Referensi. Catatan orang kan baru sejak tahun 70-an kemarin ini. Setelah namanya di Batu Sangka dulu. Seminar adat di Batu Sangka yang dihadiri oleh Buya Hamka, tokoh-tokoh Minang lah. Nah, setelah itu banyaklah orang menyorot ke Pariangan, mencarilah informasi, mencarilah bahan-bahan untuk menulis yang kecil tambolok ini. Jadi buku yang paling bagus itu untuk dibaca buku Keran Rasid Manggis, Datuk Raja Pemulu. Nah, itunya kemari baguru itu. Kasihnya mau Kemari rujukan itu masalah adat. Berarti sumber penyomannya buku dari Siko ada Sumber adat. sumber adat. Iya. Kalau orang berbicara masalah adat pastinya berangkat dari Pariangan pembicaraan itu. Sumber dari Siko ya, Pariangan. Kalau boleh tahu Pak, kok kan ada makam panjang deh dia kok ada Pak. Kok kalau boleh tahu Pak, makam kok emang untuk orang-orang penting atau untuk masyarakat umum di Siko? Makam itu CE-nya. Enggak ada tambah lain-lain. Oh. Masih. Tuh ya yang dimakamkan di situ. Jadi yang dimakamkan di situ Datuk Datuk Tentejo Burano namanya. Kemudian Urango adalah utusan Rajo dari Tanah Basah untuk mencari rombongan Sultan Surimarajo Trirajo tadi. Sultan Surimarajo Trirajo kan merangkik dari asalnya. Kemudian menempati di Siko. Kemudian disuruhlah Datuk Tentejo Burano untuk mencari rombongan Sultan Surimarajo Trirajo. Kemudian tamu di Siko. Kemudian Sultan Surimarajo Trirajo tidak mau ngajak pulang balik ke daerah asalnya. Diperintahkanlah oleh Sultan Surimarajo Trirajo ke Datuk Tentejo Burano untuk membuat rumah sampai tinggal. Sebelumnya Londo baru rumah lah. Maka dibuatlah rumah oleh Datuk Tentejo Burano untuk tinggal, semacam rumah gadang yang ada kini. Itu bentuknya yang dibuat. Kemudian dengan sumbernya membuatnya adalah dari perahu yang nyubau dari daerah asalnya. Maka karenanya yang membuat rumah pertama kali itu, maka dikasihlah Sultan Datuk Tentejo Burano sebagai arsitek Minangkabau. Maka dimakamkanlah di situ. Waalaikumsalam. Mungkin kok dulu pertanyaan tambahan lo Pak dari kawan-kawan buat Pak. Kan kami lah ada lo menceliak Mas Kiko gitu Pak. Mas Kiko kan rancak gitu kan. Mulai Mas Kiko berhubungan langsung lo jo budaya cikal bakal Minang kok Pak Masjid Islah tuh kan Pak. Kira-kira siapa yang bangunnya tuh Pak? Siapa arsitektur pembangun Masjid Islah? Jadi Masjid Islah Pariangan itu bisa dicari di YouTube tuh ada 3 modelnya, 3 generasi, 3 sampai yang kini. Jadi itu diciptakan oleh orang-orang Pariangan dahulu lah. Jadi tidak ada seorang yang mengklaim bahasanya membuat masjid itu, tapi secara baru bersama-sama membuatlah masjid. Jadi tidak ada seorang yang mengklaim bahwa inilah menciptakan masjid.
Kalau boleh tahu berarti Masjid Islah kok masjid yang paling pertama ada di Siko pada itu. Kalau dari penelusuran agama, Masjid Islam lebih tua daripada. Berdasarkan cerita narasumber, yaitu Datuk Bandara Kuniang, kita dapat mengetahui sejarah awal mula Minang, serta tokoh-tokoh yang mempelopori berdirinya budaya Minang itu sendiri. Dimulai dari sejarah awal mula Minangkabau, masjid tertua di Desa Periangan, kuburan panjang, batu tigo sajarangan, dan tempat pemandian air panas. Sekian dari kami pamit undur diri.